Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudaro, niniak jo mama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda, jo putih-putih bungsu, ketek indak besabuit namo, gadang indak bahimbon gala di mana saja barado. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersuah balik untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau ko di tapian kato ko. Kini ko perbincangan awak itu melanjutkan perbincangan awak sebelum ko, yaitu tentang ba'a adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabullah, sarak mengatur adat memakai itu. Ada 4 fase terbentuknya adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabullah tersebut. Yang pertama, adat jo sarak sanda menyanda, ba'awu jo tabiang. Artinya saling menguatkan pada hal-hal yang sama. Nah, jadi belum semuanya, tapi pada hal-hal yang sama. Kemudian yang kedua, adat pesan di sarak seperti meletakkan sandi pada tiang rumah gadang. Artinya sarak memberikan dasar terhadap adat dan menyempurnakan dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai adat dengan sarak atau hukum Islam. Jadi kalau orang Minang itu mendirikan rumah gadang, dia tidak pakai pondasi yang digalikan. Kalau rumah gadang yang asli ya. Jadi tiang-tiang itu langsung dipasang semuanya. Kemudian setelah rumah itu berdiri, baru diletakkan pondasinya. Itu biasanya dicari batu yang datar, kemudian disorongkan, dijadikan sandi. Jadi batu itu nanti menyesuaikan diri dengan tiang itu. Seperti itulah sarak itu. Jadi adat sudah ada, kemudian datang sarak, di sarak itu menjadi sandi dari adat itu. Nah, jadi menjadi padu dia gitu, itu maksudnya. Kemudian adat bapane sarak belinduang. Adat bapane artinya adat adalah batang tubuh. Sarak belinduang artinya roh jiwa, bila berpisah dengan tubuh berarti mati. Jadi perpaduan antara roh dan tubuh harus kuat. Artinya garik juga rak lasa napas atau saangok. Ampe sarak mengatur adat memakai. Di sini antara adat dengan sarak sudah menyatu menjadi sebuah rel sebentuk kereta api. Kalau dulu kereta api lama, kereta api dari Padang ke Salunto 2 relnya. Kini zaman modern kini kereta api cepat-cepat tuh cie relnya. Jadi di orang Minang adat jo sarak itu lah menjadi satu, menjadi cie pedoman atau cie rel atau monorel bagi kehidupan orang Minangkabau. Jadi pedoman hidup orang Minangkabau. Jadi lah bakalindan yang tidak berpisah lah itu. Nah, jadi makanya kalau awak cari kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai adat itu sudah bersatu dengan agama. Jadi tidak bisa awak carayan lah itu, nyolah jadi padu. Nah, jadi adat dan sarak adalah 2 ajaran yang harus diterapkan oleh orang Minangkabau dalam hidupnya. Artinya segala sesuatu yang dijalankan dalam bentuk berbagai aktivitas kehidupan sosial atau adat dan budaya Minangkabau haruslah berdasarkan kepada ajaran agama Islam atau ajaran dan hukum Islam itu sendiri. Ajaran adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ajaran Islam dan adat Minangkabau diterapkan menyatu dalam kehidupan berkeluarga, berkaum, bersuku, dan bermasyarakat. Konsekuensi dari penyatuan itu, setiap orang Minangkabau haruslah beragama Islam. Jadi kalau dia tidak beragama Islam, ndak orang Minang lah. Sarak mengatur adat memakai, adat besi sampiang, sarak beti lanjang, sarak mendaki, adat menurun. Maksudnya pelaksanaan ajaran adat harus mempedomani hukum-hukum Islam. Sedangkan hukum-hukum Islam harus diterapkan secara nyata dalam ajaran adat. Kemudian kita lihat pedoman tentang pengamalan adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Itu telah disusun yang terdiri dari 7 aspek kehidupan yang bersifat universal. Situ sudah disusun bukunya, walaupun belum sempurna, tetapi daripada belum ada, sudah diterbitkan oleh Pemda Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Yang menjadi persoalan bagaimana kita mengimplementasikannya, nilai-nilai adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabullah itu dalam kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, baik yang berada di ranah maupun yang di rantau. Tentang pedoman ini barangkali tidak kita bicarakan di sini, tapi nanti mungkin bisa didapatkan bukunya dan
itu bisa dipelajarinya. Jadi sanak saudara, nenek jo mama, anak jo kemanakan, serata orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbon gala, di mana saja berada. Hingga ikolah dahulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah kok lai umur semua panjang kita bersua balik bercerita tentang negari awak ko di tapian katoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.